Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Tetap semangat dengan keadaan yang seperti ini. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan pembahasan modul 2, yaitu tentang makhluk dan benda di sekitar kita. Sudah siap? Yuk kita belajar. Yang pertama, kita akan mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup tahu ya, jadi seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, virus itu juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Perbedaan dua kelompok ini dapat dilakukan karena adanya perbedaan ciri-ciri yang ditunjukkan oleh masing-masing kelompok. Sebagai salah satu ciri makhluk hidup misalnya manusia, tumbuhan, hewan dapat berkembang biak memperbanyak diri. Jadi misalkan dulu itu kalau kamu misalkan punya ayam. Ayam ketika dia masih kecil dia bisa tumbuh besar, setelah besar dia bisa punya anak, ya kan? Berarti kan dia bisa memperbanyak diri. Bagaimana dengan batu kerikil? Kamu punya batu kerikil kecil, setelah sekian lama kamu rawat, ternyata dia nggak bisa bertambah banyak, tetap aja menjadi kecil gitu ya. Coba kalian amati lagi lingkungan sekitarmu, seperti pohon rambutan, mungkin juga ada yang punya pohon jeruk, atau mungkin juga yang punya pohon jambu. Dulunya awalnya dia kecil, pendek gitu ya. Setelah beberapa lama, akhirnya dia tumbuh berubah menjadi lebih besar, lebih tinggi. Ada yang berbiji, ada yang berbuah, ada yang berbunga. Berarti kan dia bisa mengalami perubahan. Bandingkan kalau kita menanam plastik bekas jajan kalian, snack kalian. Setelah kalian jajan, terus iseng-iseng saya tanam di dalam tanah, kira-kira plastiknya bisa bertambah banyak apa tidak, gitu ya. Nah, kira-kira setelah kalian amati bisa bertambah tinggi, bisa bertambah banyak plastiknya. Tentu tidak, bukan? Nah, sehingga dari itu semua, dari contoh tadi, bisa kita tunjukkan bahwa makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai gejala kehidupan. Sedangkan benda mati, benda yang tak hidup, seperti plastik, tanah, kerikil, itu tidak dapat menunjukkan gejala adanya kehidupan. Sampai sini ada yang masih bingung? Sambil dibaca lagi modulnya ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Yang kedua adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, karena tadi kita di awal sudah membahas tentang makhluk hidup, perbedaan antara makhluk hidup dengan yang benda tak hidup atau benda mati. Sekarang kita yang bahas ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu dinamakan hidup karena memiliki 9 ciri-ciri seperti 1. Bergerak, bernafas, memerlukan nutrisi. Nutrisi itu makanan dan minuman, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang atau nama lainnya adalah iritabilitas, berkembang biak atau reproduksi, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau disebut juga dengan adaptasi, mengeluarkan zat sisa. Jadi pengeluaran zat sisa itu nama keren lainnya itu adalah ekskresi. X itu artinya keluar ya, jadi ekskresi itu mengeluarkan zat sisa, dan terakhir adalah regulasi perputaran. Nanti akan dibahas lebih detail lagi setelah berikut ini ya. Oke, ciri yang pertama adalah bergerak. Kalau manusia, hewan itu jelas bergeraknya itu tahu ya. Jadi bergerak itu adalah perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Kalau pada manusia, pada hewan itu pergerakannya itu yang namanya bergerak itu gampang terlihat. Karena tampak terlihat, jelas tampak terlihat, maka disebut dengan gerak aktif. Gerak aktif pada manusia dan hewan itu bisa menggunakan otot dan tulang. Tahu ya, otot dan tulang. Bayangkan kalau kamu bergerak tapi kalian tidak punya otot atau tulang. Bisa kita bergerak? Tidak bisa, karena kita tidak punya otot dan tulang, itu maka otomatis kita tidak bisa bergerak ya. Misalnya gerakan yang sebagian itu adalah gerakan menutup mata. Ketika kalian melihat sesuatu, akhirnya mata kita kan berakomodasi maksimal. Perih, akhirnya kita menutup mata. Itu gerakan sebagian tubuh. Kuda berlari, ikan berenang, dan lain sebagainya. Kalau ikan berenang, apakah termasuk posisi sebagai gerakan sebagian atau seluruh tubuh? Ya, itu seluruh tubuh, karena semua tubuhnya itu ikut berpindah posisi.
Sedangkan kalau pada tumbuhan itu termasuk ke dalam gerak pasif. Kenapa? Karena pergerakannya itu tidak mudah diamati dan dilihat. Tetapi dia tetap melakukan pergerakan. Tumbuhan tetap bergerak. Contohnya adalah gerak mekarnya kuncup bunga. Kalau kita amati, jadi kalau kita melakukan penelitian pengamatan, katanya Bu Enji itu bunga itu bisa mekar. Coba kalian amati nanti kalau di rumah ada yang punya bunga mawar atau bunga yang lainnya yang lagi kuncup, yang mekarnya belum mekar ya, yang kuncupnya belum mekar, itu coba kalian amati. Gimana sih kira-kira katanya Bu Enji itu bener nggak sih kalau dia itu bisa mekar? Nah itu nanti kalau bunganya tadi itu dari kuncup bisa mekar dengan sempurna, berarti kan dia bisa mengalami yang namanya pergerakan, berarti tumbuhan bisa bergerak. Contoh lainnya juga gerak pada tumbuhan itu adalah gerak melilitnya seluruh tumbuhan anggur. Tahu ya tumbuhan anggur? Tumbuhan anggur itu kan dia tumbuhnya itu menjalar ya. Menjalar. Nah, menjalarnya tadi, sulurnya tadi itu dia juga termasuk ke dalam contoh bergerak. Contoh bergerak pada tumbuhan lainnya adalah gerak menutupnya daun tanaman putri malu ketika disentuh. Tahu ya, tanaman putri malu yang merambat itu, kalau daunnya kamu sentuh maka dia akan menguncup. Nah, itu berarti dia juga melakukan pergerakan. Itu adalah contoh-contoh dari bergerak, ciri-ciri bergerak pada makhluk hidup. Sampai sini ada yang masih ditanyakan anak-anak? Nanti sambil dibaca lagi ya, biar lebih paham lagi. Ciri yang kedua itu adalah bernafas. Bernafas itu pengertiannya adalah proses pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan sehingga akan menghasilkan energi dan mengeluarkan zat sisa. Zat sisa ini berupa uap, air, dan karbon dioksida. Karbon dioksida itu apa, Bu? CO2. Ya, CO2. Alat pernafasan pada makhluk hidup ini contohnya pada manusia dan hewan itu bisa bermacam-macam. Kalau manusia dan hewan darat itu alat pernafasannya bisa berupa paru-paru. Bisa berupa difusi kulit. Pada cacing itu mereka bernafas menggunakan difusi kulit. Kalau hewan yang ada di air maka mereka menggunakan insang. Alat pernafasannya berupa insang. Kalau pada tumbuhan itu alat pernafasannya yang ada di daun itu namanya adalah stomata. Sedangkan yang ada di bulu-bulu akar, yang ada di batang itu namanya adalah lentisel. Dan bisa juga dengan bulu-bulu akar. Jadi ada beberapa tumbuhan yang memang dia punya akarnya menggantung gitu ya. Akarnya nanti di akar-akar itu itulah dia juga bisa melakukan pernafasan. Oke, kita lanjut ke ciri yang ketiga yaitu memerlukan nutrisi. Nutrisi di sini itu berarti bisa berupa makanan dan minuman ya. Manusia dan hewan termasuk ke dalam organisme heterotrof. Apa itu organisme heterotrof? Organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri, berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan dia termasuk ke dalam organisme autotrof. Auto berarti dirinya sendiri. Jadi kalau tumbuhan itu termasuk ke dalam organisme autotrof artinya adalah bahwa tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Bukan manusia bisa memasak. Itu kita bukan membuat makanan ya anak-anak. Itu kita hanya bisa mengolah. Jadi manusia itu hanya bisa mengolah makanan dari tumbuhan maupun dari hewan. Sama hewan juga iya, hewan tidak bisa membuat makanan sendiri, dia cuma bisa itu mengolah saja, ya, paham? Lah organisme tumbuhan itu memasak makanan itu bisa melalui apa? Melalui proses fotosintesis. Fotosintesis prosesnya sudah hafal ya, di SD dulu sudah pernah, sekarang kita ketemu lagi. Reaksi fotosintesis tumbuhan hijau itu yang pertama bahan-bahan yang dibutuhkan yang diambil tumbuhan hijau dari udara itu adalah betul karbon dioksida atau CO2 ditambah dengan bahan yang diambil dari dalam tanah adalah air. Kemudian dimasak di dalam daun hijau. Karena di daun hijau itu dibutuhkan yang namanya klorofil. Klorofil ini fungsinya adalah untuk menangkap cahaya matahari.
Bu, kalau misalkan tidak ada cahaya matahari, cahaya lampu boleh, bisa saja. Pokoknya cahaya ya. Jadi karbon dioksida dan air yang sudah diambil oleh tumbuhan hijau, dimasak di daun dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari akan menghasilkan glukosa atau karbohidrat dan oksigen. Oksigennya bisa dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup untuk bernafas. Loh Bu, memang tumbuhan juga bernafas? Iya, sama. Jadi selain dia menghasilkan oksigen, dia juga membutuhkan oksigen untuk bernafas. Paham ya Nana? Kita lanjut ke ciri yang selanjutnya, yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu merupakan dua konteks yang berbeda. Tumbuh itu berhubungan dengan pertambahan massa dan volume, jadi bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah berat. Nah, itu namanya tumbuh. Sedangkan berkembang itu berhubungan dengan proses menuju kedewasaan. Nah, ini ya contohnya, kamu dari manusia dari lahirnya kecil, semakin lama semakin besar, semakin dewasa. Ada masa pubertas, ada masa kedewasaan. Itu ya. Kalau tumbuh itu bisa diukur. Jadi kamu bisa mengukur tinggi kamu berapa, berat badan kamu berapa. Itu berarti kan dia bisa diukur tumbuhnya berapa. Sedangkan berkembang itu tidak bisa diukur. Kamu bisa mengukur kedewasaanmu, masa pubertasmu bisa kamu ukur, itu kan tidak bisa ya. Jadi itu bedanya tumbuh dan berkembang. Kita lanjut ke ciri selanjutnya, yaitu peka terhadap rangsang atau nama keren lainnya itu adalah iritabilitas. Jadi kalau nanti misalkan suatu saat Bu Enji membicarakan iritabilitas, kamu jangan terongop-terongop loh ya. Apa iritabilitas itu Bu? Itu adalah peka terhadap rangsang. Rangsangan ini bisa berupa sentuhan, cahaya, rasa, suara, dan lain-lain. Manusia dan hewan untuk menanggapi rangsang itu memiliki sistem saraf dan alat indera. Contohnya saat ada cahaya yang menyilaukan mata, maka otomatis tanpa kita disuruh, maka otomatis mata kita akan menyipit, akan menutup. Sedangkan pada tumbuhan, contohnya tumbuhan putri malu tadi. Jadi si putri malu tadi kalau kita sentuh daunnya, maka dia akan otomatis mengatupkan daunnya. Dia malu. Itu salah satu contoh dari peka terhadap rangsang. Kita lanjut ke ciri selanjutnya, yaitu berkembang biak atau nama lainnya disebut juga dengan reproduksi. Jadi kalau Bu Enci nanti membicarakan reproduksi, kamu jangan mikir lagi reproduksi ya. Reproduksi itu adalah berkembang biak. Makhluk hidup itu kenapa sih harus berkembang biak? Itu supaya memperoleh keturunan dan dapat melestarikan jenisnya. Kan banyak sekali sekarang contoh hewan tumbuhan yang jumlahnya semakin sedikit. Kenapa? Karena dia hampir punah, karena dia itu memiliki keturunan yang jumlahnya kecil sekali. Karena banyak faktor sehingga mereka tidak bisa memperoleh keturunan dalam jumlah yang besar, sehingga nanti jenisnya akan lama-kelamaan akan menjadi punah, gitu ya. Reproduksi atau berkembang biak ini ada dua cara, yaitu cara generatif atau cara seksual. Jadi ada perkawinan di situ, ada peleburan sel kelamin antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dan ada yang dengan cara aseksual. A itu tidak, seksual itu kawin. Berarti kalau aseksual artinya tidak kawin, atau nama lainnya dengan cara vegetatif. Perkembangan seksual didahului dengan proses peleburan sel kelamin jantan dan betina. Kalau pada tumbuhan itu biasanya disebut juga dengan melalui perkawinan atau melalui penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Nah, itu kalau pada tumbuhan. Kalau pada hewan itu ada yang ayam bertelur, sapi beranak, tanaman mangga berbiji, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh dari perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual. Sedangkan yang perkembangbiakan vegetatif secara tidak seksual ya, secara tidak melalui perkawinan, itu tidak melibatkan sel kelamin, tetapi melibatkan bagian tubuh dari induknya. Karena dia melibatkan bagian tubuh dari induknya, maka otomatis sifatnya itu sama plek dengan induknya. Contohnya apa Bu? Misalkan saya punya tumbuhan cocor bebek.
oh ternyata di tunas daunnya itu sudah muncul di pinggirnya, itu di daunnya itu sudah muncul kecil-kecil. Nah itu berarti dia sudah melakukan reproduksi, melakukan perkembangbiakan, sehingga yang tunas yang kecil-kecil tadi bisa kita ambil, kita tanam lagi menjadi tumbuhan baru yang sama plek dengan induknya. Ada contoh lainnya adalah stek batang pada tebu. Jadi tebu yang sudah besar dipotong terus ditanam ke dalam tanah batangnya. Nah, itu contoh dari stek batang. Itu merupakan salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif atau yang disebut juga dengan aseksual. Paham ya? Ciri yang selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi itu apa? Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi ini hampir sama dengan dengan reproduksi. Jadi tujuan dari adaptasi ini adalah untuk mempertahankan diri, tapi dari perubahan lingkungan. Ada 3 macam jenis adaptasi. Ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Kalau adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian diri adaptasi terhadap alat tubuhnya. Jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai alat tubuh yang berbeda sesuai dengan lingkungannya. Contohnya ini adalah bentuk paruh dan kaki burung. Jadi bentuk paruh dan kaki burung ini disesuaikan dengan alat tubuhnya. Jadi kalau burung pemakan daging dengan burung pemakan biji-bijian, ini bentuk paruh dan kakinya itu sudah berbeda. Disesuaikan juga dengan lingkungannya. Adaptasi fisiologi yang kedua, ini adalah penyesuaian diri melalui fungsi bagian tubuh. Fungsi bagian tubuh. Contohnya unta berpunuk. Manusia yang hidup di pegunungan itu memiliki hemoglobin lebih banyak. Kenapa? Kalau di pegunungan itu kan tumbuhan hijaunya itu lebih banyak, jadi kadar oksigennya itu lebih banyak. Sehingga mereka adaptasi fisiologinya dengan mempunyai jumlah hemoglobinnya lebih banyak. Makanya kalau kamu ke Gunung Kawi, ke daerah pegunungan yang lain itu kan orangnya itu lebih gampang bersemu-semu gitu. Kenapa? Karena memang jumlah hemoglobinnya itu lebih banyak daripada kita yang hidup di dataran rendah seperti ini. Jenis ketiga adaptasi yang ketiga itu adalah tingkah laku. Jadi menyesuaikan diri melalui tingkah laku. Contohnya ini mimikri pada bunglon. Jadi bunglon itu bisa berganti warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Jadi kalau dia hinggap di pohon, maka nanti warnanya bisa coklat. Di daunan dia warnanya bisa hijau. Itu mimikri pada bunglon. Contohnya lagi ada pohon jati meranggas. Meranggas itu adalah menggugurkan daunnya di musim kemarau. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Contoh yang lainnya lagi adalah kenapa kerbau itu kok di siang hari sukanya berkubang di lumpur. Nah itu sama, untuk mengurangi biar kulitnya itu tidak terlalu panas. Makanya si kerbau itu suka sekali untuk berkubang di dalam lumpur. Itu salah satu adaptasinya terhadap lingkungannya. Paham ya Nana? Kita lanjut ke ciri yang ke-8, yaitu ekskresi. Setiap makhluk hidup pasti melakukan ekskresi. Apa itu, Bu? Pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, sehingga mau tidak mau dia harus keluar. Loh Bu, kalau misalkan dia tetap ada di dalam tubuh, maka itu nanti akan bersifat racun. Contohnya, ketika kita bernafas, kita mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, kalau CO2 ini tetap ada di dalam paru-paru, itu nanti akan menjadi racun bagi tubuh kita. Kulit mengeluarkan keringat. Jadi kalau dulu waktu masih awal-awal SMP, awal-awal pubertas itu biasanya ini ada keringat buntet katanya gitu ya. Keringat buntet itu berarti keringatnya kan tidak bisa keluar, sehingga dia ada muncul bintil-bintil itu. Ginjal mengeluarkan urin. Nah, ginjal mengeluarkan urin, kalau misalkan nanti urinnya tidak keluar atau mungkin di dalam urinnya itu terdapat zat-zat yang masih bisa digunakan lagi oleh tubuh, berarti itu kan ginjalnya bermasalah, sehingga ada yang namanya gagal ginjal, kencing batu dan lain sebagainya, itu berhubungan di situ ya. Jadi yang namanya ekskresi itu sistem pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, sehingga dia harus keluar. Kalau misalkan si zatnya tadi itu tetap ada di dalam tubuh, maka dia akan bersifat racun, malah akan meracuni tubuh kalian sendiri ya. Lanjut ke ciri yang terakhir, itu regulasi. Regulasi yaitu sistem pengaturan proses pengaturan metabolisme tubuh oleh syaraf dan hormon.
Misalnya kelebihan glukosa dalam darah itu akan diubah menjadi glikogen oleh insulin. Jadi di sini ini yang bersifat yang berperan dalam sistem regulasi itu adalah saraf dan hormon. Ya, anak-anak, silakan dibaca lagi untuk lebih mendalami lagi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalau misalkan setelah dibaca-baca masih ada yang belum mengerti, bisa tanya Bu Enji melalui WA ya, WA pribadi. Insya Allah akan Ibu jawab sebaik-baiknya. Ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Bisa dilanjut lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi kelanjutan dari materi unit 1 unit 2 ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.